Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, kami akan menyampaikan sebuah informasi baik terkhusus untuk guru madrasah dan guru PAI, Pendidikan Agama Islam, di tahun 2021 ini terkait seleksi P3K. Karena setelah beberapa bulan terakhir belum ada kejelasan kuota ya. Akhirnya beberapa waktu terakhir ini Bapak Menteri Agama yang baru ya itu mengumumkan terkait kuota P3K di tahun 2021. Meskipun kabar baik, tapi sebenarnya ada juga kabar yang kurang baik yang yang ada dalam informasi ini. Nah, sebelum kita bahas informasinya, silahkan simak penjelasan langsung dari Menteri Agama Republik Indonesia berikut ini. Berikutnya yang terakhir, isu tentang pengangkatan pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja seperti tadi yang disampaikan dan disinggung oleh pimpinan rapat. Formasi rekrutmen tenaga pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja atau PPPK pada Kementerian Agama tahun 2021 hanya sebanyak 9.464 orang. Formasi ini diperuntukkan bagi PPPK guru madrasah, guru PAI di sekolah, dan dosen PTKI. Jumlah formasi ini dipandang belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan kekurangan guru dan dosen sebanyak 68.064 orang. Formasi ini baru memenuhi 14% dari total kebutuhan. Adapun rincian secara nasional, kekurangan tersebut adalah 27.641 guru madrasah, 36.866 guru PAI, dan 3.557 dosen PTKI. Untuk itu diperlukan upaya penambahan kuota untuk rekrutmen atau formasi rekrutmen PPPK tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan di atas. Berkenaan dengan hal itu, perlu ada kebijakan rekrutmen guru dan dosen melalui jalur P3K dengan jumlahnya lebih proporsional agar permasalahan kekurangan guru dan dosen dapat dituntaskan. Saat ini dilakukan beberapa langkah, antara lain yang pertama melalui Dirjen Pendis telah disampaikan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui surat agar memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kemendikbud, Kementerian Pan-RB dan BKN. Kemudian mendiskusikan kekurangan kuota ini dengan pihak Kemendikbud yang memiliki kuota mencapai lebih dari 1 juta. Lalu menyiapkan surat untuk dikirim ke Kementerian Pan-RB tentang usulan penambahan kuota rekrutmen guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama. Nah, setelah Bapak Ibu menyimak penjelasan dari Menteri Agama tadi ya, jadi bisa kita simpulkan sebenarnya ada dua informasi, yang satu kabar baik dan yang satunya adalah kabar kurang baik. Apa itu? Baik, kita mulai ya. Jadi kabar baiknya adalah sudah pasti ada kuota P3K untuk guru naungan Kemenak. Dalam hal ini guru madrasah, kemudian guru PAI, guru agama ya yang ada di sekolah umum atau sekolah umum, kemudian untuk dosen perguruan tinggi agama Islam ya. Nah, sudah dipastikan ada kuotanya karena beberapa bulan terakhir ini belum ada kejelasan kuota. Jadi sudah dipastikan ada. Nah, kabar kurang baiknya adalah jumlah kuota yang ada saat ini masih termasuk kecil. Hanya sekitar 9.464 orang kuota untuk seleksi P3K. Itu sudah termasuk guru madrasah, guru PAI, dan dosen perguruan tinggi agama Islam. Nah, jumlah ini masih sangat kurang karena ternyata jumlah kekurangan guru di madrasah ya termasuk guru PAI itu sekitar 69.064 orang. Artinya angka 9.464 orang kuota P3K ini hanya memenuhi 14% dari total kekurangan guru di naungan Kemenak, seperti itu. Jadi hanya sangat terbatas. Kalau dirinci sesuai dengan penjelasan Pak Menteri Agama tadi, itu jumlah kekurangan guru saat ini guru madrasah itu butuh sekitar 27.641. Kalau guru PAI itu sekitar 36.866.
Kalau dosen 3.557 dosen perguruan tinggi agama Islam. Jadi memang sangat kurang ya, sangat kurang. Tapi ternyata pihak Kementerian Agama masih melakukan komunikasi intens dan masih berupaya supaya ada penambahan kuota untuk guru naungan Kemenak ini. Kalau kita ketahui di naungan Kementerian Pendidikan ya, itu sudah dipastikan, anggaran bahkan sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan sampai kuota 1 juta guru Bapak Ibu. Nah, jadi kita berharap dalam waktu dekat ada informasi terbaru dari pihak Kemenak terkait penambahan kuota. Yang tadinya 9.464 diharapkan lebih tinggi lagi kuotanya seperti itu, supaya teman-teman di naungan Kemenak ini juga memiliki porsi yang cukup besar untuk seleksi P3K ini seperti itu. Berikutnya yang terakhir, isu tentang pengangkatan pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja seperti tadi yang disampaikan dan disinggung oleh pimpinan rapat. Formasi rekrutmen tenaga pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja atau PPPK pada Kementerian Agama tahun 2021 hanya sebanyak 9.464 orang. Formasi ini diperuntukkan bagi PPPK guru madrasah, guru PAI di sekolah, dan dosen PTKI. Jumlah formasi ini dipandang belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan kekurangan guru dan dosen sebanyak 68.064 orang. Formasi ini baru memenuhi 14% dari total kebutuhan. Adapun rincian secara nasional, kekurangan tersebut adalah 27.641 guru madrasah, 36.866 guru PAI, dan 3.557 dosen PTKI. Untuk itu diperlukan upaya penambahan kuota untuk rekrutmen atau formasi rekrutmen PPPK tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan di atas. Berkenaan dengan hal itu, perlu ada kebijakan rekrutmen guru dan dosen melalui jalur P3K dengan jumlahnya lebih proporsional agar permasalahan kekurangan guru dan dosen dapat dituntaskan. Saat ini dilakukan beberapa langkah, antara lain yang pertama melalui Dirjen Pendis telah disampaikan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui surat agar memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kemendikbud, Kementerian Pan-RB dan BKN. Kemudian mendiskusikan kekurangan kuota ini dengan pihak Kemendikbud yang memiliki kuota mencapai lebih dari 1 juta. Lalu menyiapkan surat untuk dikirim ke Kementerian Pan-RB tentang usulan penambahan kuota rekrutmen guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama. Pimpinan yang terhormat dan para anggota Komisi 8 yang sangat kami hormati, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan dalam rapat kerja kali ini. Tentu masukan, dukungan dari pimpinan dari para anggota Komisi 8 DPR RI sangat kami nantikan demi peningkatan kualitas pengelolaan APBN Kementerian Agama di masa-masa yang akan datang. Terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup tugas Kementerian Agama masih perlu pendalaman lebih lanjut. Kiranya pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI berkenan mengagendakan pembahasan yang lebih khusus lebih lanjut dengan unit teknis yang terkait. Demikian yang terakhir, sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas perhatian dan kerjasama dan peningkatan kinerja Kementerian Agama. Allahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiq lahu thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.